Di lereng Merbabu. Lereng Merbabu. Di pegunungan lah, sama. Kalau jenengan itu lereng Merbabu, kalau saya lereng Merapi. Kita sama-sama Anggun, Mas. Anggun. Anak gunung, Mas. Iya. Nih mumpung lagi nyantai nih, kita tanya-tanya ya sama Mas Gatot dari TB Cindelaras ini. Mudah-mudahan mau berbagi nih, pengalaman, sharing-sharing pengalaman nih sama kita semua nih. Boleh Mas ya? Boleh. Mau tanya Mas, yang pertama sudah mulai kapan toko ini berdiri? Buka awal itu tahun 91 Pak. Tahun 91. Jenengan umur? Saya sekarang 30 tahun. 91 berarti sudah masih kecil? Sudah 30 tahun lebih. Dari ini bapak dulu ya? Orang tua? Sekarang regenerasi kedua. Oh, generasi kedua? Generasi kedua. Berarti dari mbah atau ini? Dari bapak saya. Oh bapak? Oh ya kedua ya, dari bapak ke anak. Nah, kok bisa ini apa? Mau melanjutkan ini apa toko bangunan? Karena banyak dari teman-teman juga yang sangat susah untuk mengarahkan anaknya untuk melanjutkan usaha toko bangunan. Nah ini apa ada trik-triknya, apa ada kiat-kiatnya itu dari bapak dulu? Mungkin bisa diceritakan nih Mas. Dulu sih pas masih kecil itu sering diajak belanja. Nah, kan kebetulan saya senangnya jalan-jalan, diajak jalan-jalan. Dia belanja apa? Kalau dulu kan belum seperti sekarang banyak sales yang datang ke toko. Betul. Dulu nyari sendiri jalan-jalan. Dari situ penasaran seperti apa toh toko bangunan itu. Nah, 2006 pas saya masih SMP itu baru diawali dulu. Iya. Diajari gimana caranya. Dari SMP udah SMP. Mulai di ini. Iya, dari SMP. Udah mulai dilibatkan misalnya mulai jual yang kecil-kecil dulu atau apa gitu. Dari SMP itu dulu saya dari kayu. Oh, kayu. Kayu ya, bawa kayu sendiri. Iya. Istilahnya nata-nata kayu gimana. Dari motong kaca dari SMP saya. Motong kaca itu dari SMP. Dari sekarang udah ahli sekarang. Alhamdulillah. Jadi emang diajarkan apa yang rutinitas di toko bangunan itu mulai kecil. Sudah mulai diperkenalkan, mulai diajak untuk terlibat. Mungkin dari situ ada rasa timbul ketertarikan, ada rasa penasaran. Sehingga hingga saat ini untuk melanjutkan. Mohon maaf, ada berapa bersaudara? Saya 2 Pak. 2. Cuma yang satu enggak di toko bangunan. Masih kuliah. Oh, masih kuliah. Jadi anak sulung ya pertama untuk melanjutkan usaha. Ya, mungkin saya malah sudah tak ajari juga ini. Oh, mau generasi juga ini. Baru 6 tahun masih TK. 6 tahun, iya. Tak ajari tiap belanja apa, tak ajak. Siap. Mungkin gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita nggak perlu memaksakan kepada anak kita untuk meneruskan usaha, meneruskan kegiatan kita. Cuma kita perkenalkan pelan-pelan, nanti akan tertarik sendiri ya. Kalau dipaksa malah mental itu kan. Betul. Siap. Terus mulai full terlibat dari tahun berapa Mas? Saya terlibat itu dari tahun 2017 Pak. 2017 kebetulan saya lulus kuliah, kan sempat ngajar dulu 4 tahun. Iya. 4 tahun. Nah, 2017 itu saya fokus di toko sambil ngajar. Iya. 4 tahun. Nah, pas pandemi saya resign. Iya. Akhirnya fokus di toko. Mulai fokus di toko. 2017. Iya, 2017. Jadi sudah hampir 5 tahun ini menggeluti bidang toko bangunan ini. Ya. Cuma Mas Gatot ini kan anggota grup juga di sharing solusi toko bangunan ya. Dan masih manual. Pengen ke sistem aplikasi. Nyoba aplikasi. Alhamdulillah nih. Teman-teman juga ini dari tim Sobek ini mudah-mudahan segera bisa terrealisasi. Kemudian ini kan Mas.
Di lereng Merbabu. Lereng Merbabu. Di pegunungan lah, sama. Kalau jenengan itu lereng Merbabu, kalau saya lereng Merapi. Kita sama-sama Anggun, Mas. Anggun. Anak gunung, Mas. Iya. Sama kita. Cuma beda gunung aja. Nah, kira-kira kendala apa untuk ini? Untuk di daerah lereng yang mungkin di depannya ini banyak jurang, banyak ini. Nah, ini terus jalan juga menanjak, itu mungkin ada kiriman terkendala itu enggak, Mas, untuk Medan ini? Karena mungkin teman-teman mungkin punya lokasi cuma di lereng gunung, teman-teman punya lokasi cuma tempatnya agak naik ya. Mungkin dari gambaran Mas Gatot ini mungkin bisa, yang sebelumnya itu tanah itu mungkin nggak dilirik, mungkin ini bisa dikembangkan gitu. Dan potensinya seperti apa, Mak, kalau untuk di daerah yang pegunungan seperti ini? Kalau untuk di desa sih kendalanya pasti ada. Iya. Tapi cuma harus siasat kita tuh gimana caranya kita itu bisa jemput bola, Pak. Jadi misalkan kalau di sini kan pembeli itu minta one day service. Yeah. Jadi hari ini beli langsung kirim. Nah, itu gimana caranya kita ngerebut hati pelanggan biar pelanggan itu nggak lari ke tempat lain. Jadi berarti kalau misalkan tetap mengutamakan pelayanan ya. Benar. Selain harga, kepuasan pelanggan itu kan dari pelayanan itu. Betul. Ya, sama berarti. Nah. Kemudian untuk satu ini L300 ini, kalau kiriman nanjak itu kuat berapa? Berapa sak maksimal? Ini kalau untuk di daerah sini 40 berani. 40 masih berani. 40 sekitar 2 ton ya. Kalau ini. Oh, berarti masih kayak yang 50 kilo. Berarti 40 ya masih inilah, masih banyak juga, maksudnya nggak harus yang 20 atau 15 sak gitu kan. Jadi untuk biaya kirim juga masih sebanding juga kalau dengan 40 sak gitu kan. Kecuali yang turun ya, Mas ya. Nah, turun. Kalau turun lebih enak kalau konsumennya di bawah. Ya. 50 sak berani sebenarnya. Hemat solar. Ini aja 50 sak berani, cuma kita kan meminimalisir. Iya, betul. Nah, ya lebih baik menjaga nih lah untuk ini. Risiko di jalan gitu, Pak. Terus tanya apa lagi ya untuk ini? Ini kan sama di saya kayak di kampung juga. Nah, konsumen yang di perkampungan sini, pemukiman sini itu udah lebih banyak yang ke toko-toko terdekat aja atau masih yang lari ke kota? Kalau untuk sekarang malah banyak yang ke toko terdekat, Pak. Ke terdekat ya. Soalnya kalau kota kan pertama jauh, jaraknya jauh, kedua nggak bisa hari itu kirim. Nah, itu betul sekali. Jadi sekarang konsumen udah lebih mencari toko yang terdekat. Ya, pertama dari servis pelayanan, kecepatan kiriman, terus dekat juga. Terus bisa terkirim hari itu juga. Harga bersaing. Ya. Jadi untuk teman-teman yang masih punya lahan, yang sebelumnya itu enggak dilirik, yang sebelumnya itu enggak, wah itu tempatnya enggak ini, mungkin masih bisa dipertimbangkan ulang ya. Mungkin poinnya di situ ini, Mas. Saya nanya-nanya. Kita bagi-bagi pengalaman. Siapa tahu apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman kita. Ya, insya Allah akan ada manfaat lah yang untuk teman-teman ini. Mungkin apa lagi ya tanya. Ini sudah saya lihat sudah komplit juga, maksudnya dari keramik juga ada, dari talang, dari ya perlengkapan barang yang kecil-kecil juga udah komplit, ada kaca. Saya nggak punya kaca soalnya. nggak ada yang bisa motong soalnya. Ini saya dapat ilmu, mungkin saya nanti jualan kaca juga. Barang yang paling laris apa, Mas, di sini? Musiman, Pak. Musiman. Tergantung musim. Ya, musim apa aja nih? Kalau sekarang kan Idul Adha, otomatis banyak yang hajatan. Iya. Yang paling kencang itu cat. Oh, cat. Jadi harus disesuaikan dengan ini ya musimnya. Karena ini Idul Adha, kalau orang Jawa itu bulan baik, bulan besar, banyak hajatan, banyak orang ngecat rumah. Itu salah satu momen juga yang nggak boleh dilewatkan. Mungkin bisa jadi inspirasi juga. Terus apa lagi? Kalau sini kebetulan ini ada proyek kecil-kecil itu semen sama besi itu juga jalan. Semen besi jalan.
kalau dari perpipaan Mas, karena sini air rata-rata ini air bersih ya? Sini air bersih Pak. Di sini air dari mata air semua. Nggak ada yang punya sumur? Nggak ada sumur. Jadi sangat prospek sekali untuk perpipaan. Betul. Nah itu. Jadi masing-masing daerah itu punya habit, punya budaya masing-masing. Jadi untuk berjualan pun harus kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat di sekitar. Apalagi ya, bingung saya mau nanyanya nih. Mungkin nanti bisa ditanyakan aja di kolom komentar ya. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya tanyakan dulu sama Mas Gatot ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk podcastan hari ini. Ini kita lihat, boleh ya Mas ya? Kita keliling toko. Ini stok keramik. Kita nesep dulu. Ini perlistrikan. Ada ban juga nih. Toko bangunan jual ban sepeda nih. Bedak ondel ada, oli juga ada Pak. Oh, oli juga ada. Jadi tidak dibatasi di barang apa? Khusus bangunan aja. Selama masih bisa dijual ya dijual ya Mas ya. Iya, selama bisa mencari untung. Cukup rapi untuk penataannya. Ini rak cat. Lebih rapi tempat saya daripada tempat saya Mas. Guna wis kablukan kabeh. Dan cukup luas juga ya, karena udah dari tahun 91. Ini udah senior banget ini. Tinggal diaplikasikan aja sistemnya Mas. Kalau dari pengalaman saya ya masih kalah jauh lah ini. Cuma mungkin sistemnya aja yang harus perlu dijadikan ini menjadi dalam genggaman. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video berikutnya. Mungkin nanti kita akan sekolah lagi, kita akan cari ilmu lagi ke toko-toko di tempat teman-teman nggak tahu kemana lagi nanti. Oke Pak, penduduk sini juga ramah-ramah, pasti nanya ya Mas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.